Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu gizi dengan materi bahasan yaitu tentang zat pengatur. Yang termasuk ke dalam jenis zat pengatur adalah vitamin, mineral, dan air. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas tentang bahasan vitamin saja. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Tapi, vitamin ini tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan panganan yang kita konsumsi. Berdasarkan jenis-jenisnya, vitamin dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, misalnya vitamin B kompleks, atau vitamin B1, B2, dan sebagainya, dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Kita akan bahas terlebih dahulu vitamin yang larut dalam air. Seperti yang tadi kita sebutkan, vitamin yang larut dalam air itu adalah salah satunya vitamin B kompleks. Yang termasuk dalam vitamin B kompleks, yang pertama yaitu ada tiamin atau lebih sering kita kenal dengan sebutan vitamin B1. Tiamin adalah zat berupa kristal yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang. Tiamin ini sifatnya mudah larut dalam air dan sedikit sekali larut dalam alkohol. Sumber tiamin ini kebanyakan berasal dari biji-bijian seperti beras pecah kulit atau bekatulnya, atau lebih sering kita kenal dengan gabahnya. Nah, terus yang kedua yaitu riboflavin, atau lebih sering kita kenal dengan sebutan vitamin B2. Riboflavin dalam bentuk murni diperoleh dari isolasi ragi, hati, putih telur, dan susu. Vitamin ini disebut dengan riboflavin karena terjadi dari persenyawaan ribose dengan suatu zat berwarna kuning oranye yang memberikan fluoresensi kuning kehijauan pada larutan. Sumbernya yaitu berasal dari hasil ternak. Yang ketiga yaitu niacin, atau lebih sering dikenal dengan sebutan vitamin B3. Niacin ini termasuk zat organik yang sederhana. Kekurangan niacin yang hebat akan menyebabkan penyakit pellagra pada kulit, gangguan-gangguan alat pencernaan, dan sistem saraf. Dan kebanyakan pellagra ini banyak diderita oleh penduduk daerah-daerah yang menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Karena jagung sedikit sekali mengandung niacin dan asam amino triptofan yang dapat diubah oleh tubuh menjadi niacin. Terus yang keempat yaitu asam pantotenat, atau lebih sering dikenal dengan vitamin B5. Vitamin B5 ini adalah hasil penyatuan dua macam zat organik suatu derivat butiran dengan asam aminoalanin. Sumber asam pantotenat ini paling banyak terdapat dalam royal jelly. Terus yang kelima yaitu pyridoxine atau vitamin B6. Pyridoxine terdapat pada sistem enzimatik yang berperan dalam metabolisme asam amino. Oleh karena itu, diperlukan pada proses metabolisme protein. Di sini, pyridoxal bersifat larut dalam air dan alkohol dan stabil terhadap panas dalam larutan asam dan relatif stabil dalam basa yang kurang larut. Yang keenam yaitu biotin, atau lebih sering dikenal dengan vitamin B7. Biotin merupakan salah satu anggota kelompok vitamin B kompleks yang terdapat dalam berbagai bahan makanan.
Manfaat dan fungsi biotin antara lain untuk metabolisme energi, pertumbuhan rambut, pertumbuhan kuku, menurunkan berat badan, mengatur kadar gula darah, dan sebagai kofaktor dalam pembentukan sel-sel darah merah. Nah, yang ketujuhnya ada asam folat atau vitamin B9. Asam folat banyak terdapat di dalam bahan makanan yang baik dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk konjugasi. Bahan makanan yang paling banyak mengandung asam folat adalah hati, ginjal, kamir, dan sayuran hijau gelap. Terus yang kedelapan ada yang disebut dengan cyanocobalamin, yaitu vitamin B12. Cyanocobalamin merupakan bentuk utama vitamin B12 dan mengandung suatu grup sianida terikat pada kobalat pusat. Nah, di sini beberapa bahan dan produk nabati yang mengandung vitamin B12 adalah sayuran dari daun kompai, oncom dari bungkil kacang tanah, tempe, tauco, dan kecap. Jenis vitamin yang larut dalam air yang kedua yaitu vitamin C. Sini, vitamin C adalah derivat heksana dan cocok digolongkan sebagai suatu karbohidrat asam askorbat. Mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat yang mudah pula tereduksi menjadi asam askorbat. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan segar. Vitamin C ini sifatnya mudah larut dalam air dan mudah rusak oleh oksidasi panas dan alkali. Karena itu, agar vitamin C tidak banyak hilang, sebaiknya pengirisan dan penghancuran yang berlebihan harus dihindari. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bahasan vitamin yang larut dalam lemak. Yang termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A ditemukan dalam bahan-bahan makanan yang berlemak. Provitamin A adalah pigmen yang berwarna kuning. Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Sayangnya, mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu yang tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tengik. Sumber vitamin A biasanya adalah sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning, yang biasanya banyak mengandung karoten. Nah, ini merupakan gambar salah satu sumber dari vitamin A. Bisa kalian lihat ya. Nanti silakan kalian sebutkan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu vitamin D. Tidak seperti vitamin lainnya. Vitamin D dapat disintesis pada tubuh manusia dan hewan dalam bentuk vitamin D2. Laju vitamin D dalam kulit tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima serta konsentrasi pigmen di kulit. Vitamin D tersebut kemudian diterima serta diaktifkan oleh sinar matahari dan diangkut ke berbagai alat tubuh untuk dimanfaatkan atau disimpan di dalam hati. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah contoh beberapa sumber makanan yang mengandung vitamin D. Ini biasanya terdapat pada ikan ya. Banyak sekali terdapat pada jenis-jenis ikan. Yang ketiga yaitu vitamin E. Vitamin E terdapat dalam 4 bentuk, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta tocopherol. Semua telah dapat disintesis. Zat-zat inilah yang merupakan antioksida yang utama dalam lemak dan minyak yang dapat mencegah ketengikan.
Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada beberapa bahan makanan yang mengandung sumber vitamin E. Coba kalian perhatikan, nanti kalian sebutkan jenisnya apa saja. Yang keempat adalah vitamin K. Vitamin K disebut juga vitamin koagulasi. Vitamin K mendorong terjadinya penggumpalan darah secara normal. Vitamin K penting artinya dalam pembekuan darah, karena vitamin ini mempengaruhi pembentukan protein dalam hati. Sumber utama vitamin K adalah hati dan sayuran seperti bayam, kubis, dan brokoli. Sedangkan biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran lainnya itu miskin akan vitamin K. Nah, terus selanjutnya ini kalian bisa lihat ya, di sini ada tabel dari fungsi dan akibat jika kekurangan dari vitamin-vitamin yang tadi Ibu sebutkan, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kalian bisa lihat, perhatikan ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian bisa tanyakan. Demikian untuk materi bahasan hari ini tentang zat pengatur yaitu vitamin. Sedangkan untuk zat pengatur yang selanjutnya yaitu mineral dan air akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, kalian bisa langsung bertanya di Google Classroom atau bisa langsung japri ke Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.